Nah ini yang saya katakan bahwa saya katakan dengan bicara di ketemu itu jangan bikin tentang Arab bicara Islam. Jadi kalau orang Irak pada saat itu gila, orang-orang Arab yang ada di Irak itu gila. Penguasa mereka malam hari minum khamar, siangnya untuk belajar agama. Nah ini nama kedua ini pujian Subhanallah. Allah ciptakan Anda gitu. Saya berbicara fakta. Lalu temannya berkata, pengadilan itu nanti ada di akhirat. Nah ini orang yang gila kedua ini. Kemudian dia berkata bahwasanya syariat Muhammad itu tidak sempurna. Kok misalnya Anda menukil kalau Anda tidak beretika seperti itu? Nah ini, kalau kita tanya satu ini tanya Anda gitu. Apa Anda iman kepada Allah? Nanti jawab. Jadi ketika orang menukil sesuatu, di saat dia menukil Anda mengatakan itu bukan perkataan saya, perkataan tiba, dan perkataan Syiah, itu kedicikan orang-orang filsafat. Kemudian, ketika kita berbicara Islam, hukum Allah itu berada di bumi dan orang-orang menghukum manusia dengan hukum Allah. Manusia tidak boleh mengadili manusia dengan hukum manusia. Karena Allah penciptanya, maka ia harus diadili oleh hukum Allah. Dan Allah mengatakan bukan pengadilan di akhirat nanti. Sebelum pengadilan akhirat, manusia harus dijelaskan siapa yang salah dan benar. Kebenaran menurut Islam tidak nisbi, sebagaimana kebenaran menurut filsafat. Kebenaran menurut filsafat itu nisbi. Tetapi kebenaran menurut Al-Quran dan As-Sunnah itu hak. Karena Allah mengutus Muhammad SAW untuk mengikuti Al-Quran dan dituntun oleh Allah dengan wahyu. Dan itu ada sunnah. Seluruh ulama yang menyalahi Muhammad ya salah. Lah itu menurut Anda begini. Jadi perlu dijelaskan bahwa ketika Anda mengatakan saat ini saya pahami. Saya tidak lagi pahami. Saya katakan saya pahami. Saya mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk Allah. Dan wajib diimani dan hukumnya berjalan mudah-mudahan. Jadi hukum itu tidak nisbi. Manusia harus dihukum dengan hukum Allah di bumi ini. Dia tidak boleh lari dari hukum Allah. Hukum apapun yang dia diterjemahkan oleh manusia, kita dengan hukum Allah nanti Allah akan menghukum dia kembali. Dia mendapatkan dua hukum di dunia, hukum manusia, di akhirat hukum Allah. Jadi akhlak yang dimaksud oleh Allah ialah orang yang mengikuti hukum Allah, bukan etika sebagaimana yang dikatakan oleh saudara ini. Kata-kata kasar di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang yang tidak memahami Al-Quran itu seperti binatang ternak. Apakah itu kasar? Baik, oke. Saya kira ini tanggapan saya terhadap Mas Ibn Jaya mengadili sahabat saya. Ya, saya baru bertemu dengan beliau, tapi akidahnya sama. Maka saya punya kewajiban untuk menjelaskan masalah ini dan saya akan menjawab pertanyaan. Insya Allah jangan banyak masalah. Dan beliau saya katakan, saya menanti Anda pertemuan yang lain. Terima kasih. Semuanya ini hanya sak untuk saya, yaitu terlalu memberdayakan Al-Quran atau huruf-huruf Al-Quran dan lafalnya, dan juga cap akhlak yang dianggap sampai apakah beriman atau tidak. Nah, ini perlu dicek. Di sini saya tidak menulis si jumhur. Nah, jadi kalau sudah itu memang perkataannya saja sudah dialihkan, ya itu bukan tanggung jawab saya. Saya tidak menulis si jumhur. Tetapi bagaimana saya sudah bertahun-tahun jadi wartawan, untuk mengemukakan sesuatu itu diberi keadaannya seperti apa. Nah, jadi di sini teksnya itu tidak cukup. Nah, ini adalah satu pengelabuan, penipuan terhadap jamaah umat. Nah,
Yang benar itu dia sudah dalam keadaan jumbo ibaratkan. Ya, yang benar ini nomor 106. Yang sudah jumbo seperti Sinta Mulia istri Gus Dur pun tak mau ketinggalan untuk bekerja sama dengan lembaga kafir dalam menginterupsi ajaran Islam mengenai perempuan, dibantu oleh baginya Pak Yudi dari UIN Jakarta. Nah, kemudian ini akhlak ini saya sampai dikatakan apa masih beriman atau tidak, tapi saya tidak mempelajari jumbo. Nah, ini sudah dialihkan. Kemudian aneh, mereka membela yang mengatakan pada intinya sama dengan membela yang mengatakan anjing bu akbar, tetapi malah kembalikan kepada saya yang dianggap tidak punya akhlak, ya itu bukan pernyataan saya si jumbo. Ini mana yang bisa dipercaya? Anjing bu akbar tidak apa-apakan, tidak dikatakan tidak punya akhlak. Nah, tetapi saya yang tidak menulis si jumbo malah dituduh sebagai penulis si jumbo dan kemudian dikatakan apakah masih beriman atau tidak. Kemudian katanya itu pluralisasi penafsiran yang itu adalah bukan hak manusia untuk menghukumi. Untuk menghukumi dalam bahasa bukan manusia memang, tetapi itu yang namanya Nabi Muhammad SAW sudah disuruh menghukumi. Nah, dan kalau dalam hal amar ma'ruf nahi munkar itu ya orang yang memang sudah bisa diwajib amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi masalahnya beda. Nah, dalam hal pemberhalaan huruf Al-Quran, saya kalau ada ilah menjadi sholat yaumil jum'ati musawilan dzikrillah itu ya insya Allah itu saya ke masjid. Tetapi kalau masjid yang pertama